Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon maaf pekan kemarin saya kurang sehat, kurang fit, jadinya majelis minggu kemarin dibatalkan secara mendadak. Mohon maaf yang telah hadir, namun insya Allah pada malam hari ini kita akan kejar kembali, akan kita bahas apa yang sudah diniatkan untuk dibahas pada pekan kemarin. Mudah-mudahan malam ini kita nggak terlalu lama, karena juga pembahasannya mudah-mudahan juga tidak terlalu panjang. Insya Allah mudah-mudahan menjadi manfaat dan berkah bagi kita semua dalam mengisi hari-hari kita, menghidupkan hari-hari kita dengan sunnah Rasulullah SAW. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala washabbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallahu katsiran. Shadaqallahu ta'ala hul azim, amma ba'du. Para sahabatku, keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mungkin bertanya-tanya, kenapa judul daripada kajian malam hari ini atau pekan kemarin itu dengan seri ketiga, mendekat kepada Rasulullah, lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seri ketiga. Karena sebagian barangkali bertanya, apakah ada seri ke-1 dan seri keduanya? Seri pertama adalah dahulu beberapa minggu yang lampau ketika saya membahas tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Rasulullah rahmatan lil alamin. Ketika saya berbicara tentang bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepribadiannya terhadap orang-orang di sekelilingnya, terutama bagaimana dengan orang tua, bagaimana dengan para wanita, dengan kanak-kanak, dengan orang-orang yang kurang mampu, dan lain sebagainya. Dan sampai tumbuhan dan kepada hewan. Nah, hal-hal tersebut saya katakan sebagai seri pertama. Jadi menjadi contoh kepribadian, keteladanan bagi kita semua, uswatun hasanah bagi kita semua, untuk mengetahui bagaimana betapa indahnya akhlak Nabi Muhammad SAW, yaitu budi pekertinya. Bagaimana dia dengan kanak-kanak, yang dia mencium kanak-kanak, memeluk anak-kanak tentunya, mencium kanak-kanak. Di sini disebutkan bagaimana Hasan dan Hussein begitu dia sayang terhadap kanak-kanak, bagaimana juga ketika dia sedang menimang-nimang seorang bayi yang masih kecil, lalu dia menasehati seorang ibu yang mengambil dengan kasar. Hal-hal tersebut menjadi contoh bagi kita, teladan bagi kita. Nah, disitulah seri pertama kita berbicara tentang akhlak, rahmat, tentang kasih sayang Allah terhadap kita, yaitu kado yang terbesar adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sendiri memiliki kasih sayang yang luar biasa, dan beliau menunjukkan bagaimana berkasih sayang terhadap pada makhluk-makhluk ini. Ini menjadi suri teladan, menjadi contoh, menjadi bahan hari-hari. Bagaimana kita bisa menghidupkan diri kita menjadi seorang muslim yang benar. Kita bersyahadat, bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Lalu kita diminta untuk sholat 5 waktu. Dan seterusnya dalam rukun iman. Lalu ada rukun Islam. Namun kita juga harus menghidupkan kehidupan kita sehari-hari dengan akhlak yang mulia. Dari mana kita mendapatkan referensi akhlak ini untuk memiliki kepribadian yang mulia? Dari Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, seri kedua adalah ketika saya berbicara tentang keutamaan Rasulullah SAW. Yang saya berbicara tentang beliau
bukan manusia yang biasa-biasa saja, tapi luar biasa. Gimana nggak luar biasa? Bahwa hidupnya beliau upayakan agar kita semua mendapatkan diri kita sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Dan kita membutuhkannya dalam syafaat di hari akhir nanti juga. Nah, pada hal-hal itu saya membicarakan tentang keutamaan-keutamaan Rasulullah. Maka saya berikan tajuk pada saat itu adalah seri kedua dari lebih dekat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketiga, nah kita akan memasuki pada hari ini mungkin menjadi pelengkap untuk mengetahui lebih detail kembali. Namun tidak mungkin kita bisa melakukannya dalam satu sesi di malam hari ini. Karena sesi 1 jam saja sudah menjadi terlalu lama. Dan yang kedua, terlalu panjang kita membicarakannya. Dan kita, itulah keistimewaan Islam, memiliki ilmu yang begitu luas, dan kita bisa pelajari dalam kehidupan kita secara tahap demi tahap. So, my assumption there is a brother Brian from America in there. Maybe some of you confused about the title of my topic today. How come it says in the invitation, the third series of the talk about how to get closer to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The first session, I talk about the beauty of his character, of his akhlak, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in which I talk about how he treat women, how he treat kids, how he treat the plantation, the animals, and then how to treat parents and so forth. That's the first session, in which we can see the beauty of his character, the beauty of his treatment to others, and then we can follow that, how to have a beautiful character in ourselves by following him. And then the second session, I talk about the importance, the urgency, of following Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Like I talk about the 5 examples, and then among them is that we need his salvation on the last day. And also we talk about how he is very important upon us, and how his love toward us is very, very great. That's the second session. And the third session is today, that we are about to explore together. So I hope you will understand about the beauty of his character, and having him as your prophet of Islam and the last prophet of Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, dan dari kedatangan hari kiamat bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibn Katsir, mufassir ternama yang banyak menjadi rujukan bagi kita semua, mengatakan bahwa ayat ini adalah fondasi, prinsipnya yang kuat untuk menjadi dalil bagi kita, menjadi petunjuk bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Artinya beliau sebagai teladan yang mulia, teladan yang baik bagi kita semua. Sebagai ucapannya, perbuatannya, kehidupannya, akhlaknya, semua menjadi kepribadian yang menjadi rujukan bagi kehidupan kita sehari-hari. Tidakkah kalian mencontoh kepada Nabi pada sikap-sikapnya, kata Ibnu Katsir. Lalu dikatakan, meneladani Nabi, mengikuti Nabi terkadang tidaklah mudah. Tidak mudah, kecuali bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan atau pahala daripada Allah dan pertemuan pada hari kiamat, dan seseorang yang banyak berzikir mengingat Allah. Artinya, bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih mudah untuk melaksanakan, untuk mengikuti kepribadian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang memiliki keinginan mendapatkan pahala, memiliki keyakinan akan Allah, memiliki keinginan untuk berjumpa di akhirat, mempunyai keimanan juga,
bagi orang yang banyak berzikir, mengingat Allah. Artinya orang yang beriman pula yang melakukan ini semuanya. Maka semoga Allah mudahkan bagi kita semua untuk mencintai, untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. To follow Prophet Muhammad SAW, according to Ibn Kathir, is sometimes not easy. That only those who have faith to the hereafter, to wish, aspire the gift from Allah Subhanahu wa Ta'ala, and to aspire to meet in the hereafter, and those who are doing remembrance of Allah a lot, by saying Allah, 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 astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, wallah Allah wa la quwwata illa billahil azim, and so forth, means that you are the believer. Those who are believer are inclined to have easier to love Prophet, to follow the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because the faith that they have in their heart. Saudaraku yang dirahmati Allah, para sahabat-sahabatku, kita mendengar kata-kata sirah nabawiyah, sirah Nabi, belajar sirah Nabi, membaca kitab-kitab sirah Nabi. Apa yang dimaksud dengan sirah Nabi? Ibn Manzur, seorang ulama yang memberikan penjelasan dalam kamus yang terkenal Lisanul Arab, bahwa yang dikatakan dengan sirah dalam bahasa adalah kebiasaan, jalan, cara, tingkah laku. Dan menurut pengertian umum adalah perincian kehidupan seseorang atau sejarah hidup seseorang. Dalam bahasa yang singkat dan sederhana, kita katakan sebagai biografi seseorang. Inilah, kalau kita berbicara tentang sirah, di dalam konteks Islam, kita berbicara tentang sirah nabawiyah, yaitu keseluruhan daripada fakta-fakta sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW yang menyeluruh, sifat-sifatnya, akhlak-akhlaknya, adab-adabnya, keseluruhan. Inilah yang dikatakan sirah nabawiyah, yaitu perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah ini adalah istimewa. Kenapa istimewa? Sudah lebih daripada 1000 tahun. Sudah lebih daripada 1000 tahun. Namun, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW terekam dengan rinci dan bahkan terus diproduksi, dikaryakan oleh para ulama-ulama setiap zaman. Sampai zaman sekarang ini, kita masih memiliki ulama-ulama produktif menulis karya sirah nabawiyah, biografi Nabi, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya di Timur Tengah, di negeri Barat pun, di Eropa pun ada yang menulis, seperti Syekh Abu Bakar Sirajuddin, atau di Indonesia Kiai Haji Munawar Khalil, dan lain sebagainya. Begitu banyak sirah nabawiyah yang ditulis sebagai pedoman bagi kita, sebagai sumber rujukan ittiba bagi kita. Kalau ditanya, apa sumber daripada penulisan daripada sirah nabawiyah ini? Maka tidak lain, kita dengar hadis daripada yang ditanya oleh seorang sahabat, Sa'ad bin Hisham, bertanya kepada Sayyidati Aisyah tentang akhlaknya Rasulullah. Maka dikatakan, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Akhlak baginda adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah sumber pertama daripada sirah nabawiyah. Lalu yang kedua, sunnah dan hadis daripada Rasulullah SAW. Seorang ulama terkenal, mutaakhirin, yaitu pada zaman sekarang, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ini bukan Imam Al-Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali dari Mesir mengatakan bahwa, kurang lebihnya, jika Anda merasakan sudah membaca satu kitab misalnya, lalu Anda mengetahui tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, Anda salah. Sumber utama mempelajari sirah nabawiyah itu diantaranya adalah membaca Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah SAW yang suci. Dia katakan seperti itu. Maka pendukung kuat
penyokong kuat dalam kita mempelajari agama ini, mempelajari kehidupan Nabi kita yang mulia, yaitu Al-Quran dan hadis yang pertama. Lalu kita melengkapkan lagi dengan kitab-kitab yang begitu ragam banyaknya, dari yang tipis hingga yang begitu tebal sampai berjilid-jilid tentang sirah nabawiyah ini. Dan sebagian besar memang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bagi kemudahan bagi kita semua untuk mengaksesnya. Dan tentunya juga bagi jemaah yang ikut dalam kajian ini, kebanyakan kita dari masyarakat urban, masyarakat perkotaan, yang bukan masyarakat yang terbiasa dengan kitab-kitab kuning atau kitab-kitab klasik dengan berbahasa Arab yang biasa dikaji di pesantren atau majelis-majelis tradisional. Maka saya menyarankan untuk saudara-saudara memiliki suatu perpustakaan kecil di rumah bagi keluarga. Kita mesti memiliki kitab-kitab dasar yang bisa kita koleksi sebagai bahan rujukan, bahan pembelajaran kita untuk semakin dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annamu ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat ini Al-Kahfi 110 berbicara tentang sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal soleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Penafsirannya diantaranya adalah Rasulullah ini manusia yang diberikan kepada kita. Dia adalah seorang yang merasakan kesedihan, merasakan mengantuk, tidur, dan lain sebagainya. Manusia. Rasulullah berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya. Dia berkomunikasi dengan para sahabat-sahabatnya, dengan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa dia manusia yang juga bisa kita tentunya diberikan petunjuk yang bisa kita ikuti, yang mudah kita untuk memahaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang kita cintai, yang kita dambakan, yang jadikan panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu di dalam ayat ini kita diajak untuk beramal soleh. Banyak-banyak beramal soleh. Jangan mempersekutukan Tuhan. My beloved brother Brian, our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is a human being like us, but is unlike us. I mean, that Allah sent him as a human being that can be easy for us to imitate, to follow, to understand the message of the deen. He interact with his family, with his companions, with his followers. He feel sad sometimes. He feel, he's human being that we can follow. Allah gave him as a gift, as an example for us to imitate, to follow, in order us to gain success in this world and to the hereafter, to be happy in this world and the hereafter. And he gave us as a gift, as a bounty for us to imitate and follow his beautiful character as the beloved prophet, and in fact the last prophet of Allah. Saudaraku, sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi berbicara tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian saya pernah bertemu dengan seorang sahabat, kalau enggak salah. Dia mengatakan, ketika saya sebut sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirah nabawiyah, dia hanya berpikir tentang satu kitab. Kitab memang yang begitu populer pada saat ini. Di antaranya Maktum, yang memang banyak dijual di mana-mana.
Namun, ini bukan kitab satu-satunya. Begitu banyak biografi-biografi, kitab-kitab perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum kita berbicara spesifik kitab yang bisa menjadi rekomendasi, saya ingin menjelaskan bahwa sirah pun memiliki ragam bentuknya. Pertama, sirah Nabawi sebagai sirah Nabawiyah, kitab biografi perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Sejarah kehidupannya, sejak dilahirkannya, menyeluruh hingga beliau wafat. Berbicara juga tentang para sahabat-sahabatnya. Ini katakan sirah. Lalu ada juga kitab yang dikatakan dengan nama Syama'il Muhammadiyah. Yang dikatakan dengan Syama'il Muhammadiyah adalah berisikan bentuk rupa, bentuk fisiknya beliau. Lalu deskripsi tentang akhlaknya beliau, tentang adab-adabnya beliau. Lalu kita memiliki juga kitab sirah yang berbentuk dengan madaih. Madaih ini pujian-pujian, kasidah-kasidah, syair-syair. Lalu ada juga dikatakan magazi. Magazi inilah kitab-kitab yang berisikan tentang bagaimana Rasulullah juga mengikuti peperangan-peperangan. Lalu ada juga dikatakan adalah sifat-sifat kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Adalah keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki olehnya. Ada juga kita memiliki kitab yang dikatakan dalail, yaitu petunjuk-petunjuk akan Rasulullah SAW sebagai bukti kerasulan beliau, sebagai mukjizat, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara sirah, perjalanan hidup, biografi, di mana kita mempelajari, maka kita ingin mengetahui juga apa sih yang menjadi keutamaan-keutamaan, faedah-faedah, manfaat-manfaat dari membaca kitab-kitab ini semua, atau mengetahui tentang kehidupan beliau. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang begitu tersohor dan terkenal, ulama yang mumpuni, mengatakan ada beberapa hal. Yang pertama adalah akan menguatkan keimanan kita kepada Rasulullah, akan mengenalkan sifat-sifat baginda yang begitu mulia, lalu akan menjadikan suri toladan tentunya, dan kita memperoleh pengetahuan akan asbabun nuzul turunnya Al-Quran, lalu juga akan memberikan kepada kita gambaran bagaimana kecintaan Rasul kepada kita semua, bagaimana perjuangan beliau, dan terakhir bagaimana kita bisa berdakwah dengan cara yang terbaik. Yang pertama, tidaklah beriman dikatakan seseorang, kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari. Membaca sirahnya, membaca kehidupannya, perjalanan hidupnya akan membawa kita semua mencintainya, mengimani dengan kuat, tumbuh rasa cinta, rasa sayang kepada beliau, mengetahui bagaimana perjuangan beliau, bagaimana beliau begitu mencintai kita semua. Lalu dari sirah ini kita akan mengenal karakter-karakter beliau, sifat-sifat beliau, akhlak-akhlak beliau, keutamaan adabnya, keutamaan daripada bagaimana kehidupan beliau sehari-hari. Kita akan mendapatkan ini semua daripada sirah Nabawiyah. Lalu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan, sungguh bagi kalian, untuk menafsirkan ayat yang tadi saya sebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan, sungguh bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman, berpegang teguh terhadap ucapannya, perbuatan, tingkah daripada Rasulullah SAW untuk menjadikan contoh yang terbaik dalam kehidupan ini, dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh, dan tidak berputus asa akan rahmat Allah, bersungguh-sungguh untuk menolong agama Allah, berpegang teguh dengan sunnahnya, tetap dalam prinsip-prinsip keagamaan ini, maka kita akan mendapatkan dan mengharap pahala dan kasih sayang di akhirat nanti. Lalu yang ketiga, tadi yang kedua berbicara tentang bagaimana kita bisa mengikuti akhlaknya, mengikuti kepribadiannya. Lalu yang ketiga, di dalam Al-Quran kita bisa memahami asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu bagaimana turunnya ayat. Nah, bagaimana turunnya ayat-ayat Al-Quran, dan ketika itu Rasulullah SAW beserta para sahabatnya
Ada hal-hal peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan itu semua. Maka ini akan melengkapi pemandangan kita untuk memahami dalam penafsiran suatu ayat yang diberikan oleh para ulama dan petunjuk yang diberikan oleh para ulama terhadap ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Lalu yang keempat, kita mengambil ibrah dakwah. Ibrah dakwah ini artinya apa? Artinya lesson to be learned. Apa yang bisa kita pelajari, kita ambil daripada Rasulullah SAW ketika berdakwah. Rasulullah mengajak kita itu berdakwah dengan kelembutan, dengan excellent, dengan keindahan, dengan kesempurnaan, dengan pengajian yang terbaik. Nah, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang mencemooh kita, orang-orang yang benci, orang-orang yang nggak suka kita. Gimana kita bisa mendengar dan mengetahui sikapnya Rasulullah ketika Rasulullah itu diperolok, dibenci, atau dihina, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Bagaimana beliau menyikapi kembali terhadap hal itu semua. Itu kita bisa pelajari daripada sirah Nabawiyah ini. Lalu saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil cara kehidupan ini dengan sungguh-sungguh terus refer kepada Rasulullah SAW. So beloved brother Brian, we can learn many things and beautify ourselves and have great example from our beloved Prophet Muhammad SAW, from his biography, his life, his struggle, his compassion, his love and kindness toward us. His minute details of his life is recorded in this book of Sirah. This book of Sirah, biography of Prophet Muhammad SAW, you can find it in the bookstore in Indonesia and as well in America. Everywhere. I mean, not only the Arab scholar, but the Indonesian scholar, the American scholar, the British scholar, they produce Sirah, the Prophet Muhammad SAW. But I would like to suggest that you find it or you get it, the proper book of Sirah, that done not by the Orientalists, but done by proper Muslim. He can be British, he can be American, but better proper Muslim. So give you benefit to see your great exemplar, that is Prophet Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berbicara panjang lebar tentang ulama-ulama klasik atau ulama-ulama terdahulu yang menghasilkan karya sirah. Karena akses buat Anda semua juga akan menjadi lebih sulit untuk mendapatkan yang berbahasa Indonesia. Namun saya akan menyarankan buku-buku yang bisa menjadi koleksi Anda pribadi, referensi bagi keluarga, dan pelajaran yang bisa banyak diambil adalah, pertama adalah kitab dari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang memang dikatakan sebagai fikih sirah, Sirah Nabawiyah. Bukunya beliau, kitabnya ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan untuk kemudahan bagi Anda semua yang tidak berbahasa Arab, maka saya sarankan untuk membeli buku ini. Ini ada di sini, kalau bisa terbaca buku ini di sini. Oke. Ini adalah buku karya Dr. Al-Buti, Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti. Judulnya The Great Episodes of Muhammad SAW, menghayati Islam dari fragmen kehidupan Rasulullah SAW. Ini referensi yang terbagus menurut saya, bagus daripada ulama kekinian, ulama kontemporer, yaitu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dari Damaskus, Suriah. Beliau meninggal sebagai syahid. Jadi saya sarankan Anda bisa pergi ke Gramedia, Anda bisa pergi di online, Anda bisa pergi ke toko buku mana, cari buku karangan Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti yang berbicara tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa penerbit, di antaranya penerbit Nora. Saya sangat menyarankan Anda pengen spend, beli buku ini banyak manfaatnya. Lalu di samping itu, banyak buku yang populer juga, dari Saudi ada, di Indonesia ada,
dan juga bahkan terbitannya kertasnya berbagai macam karena ada warna di dalam, yaitu Ar-Rahiq Al-Maktum karya Saifur Rahman Mubarakpuri. Ini bisa dikatakan populer banget sekarang ini. Bisa dibaca itu. Ada juga kitab-kitab yang sebagian daripada jamaah-jamaah tertentu yang menggunakan kayak Hayatus Sahabah yang dipakai oleh jemaah tabligh, berbicara tentang bukan hanya kepada Rasulullah namun kepada para sahabat-sahabat Nabi. Gitu juga atau kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW karya Kiai Haji Munawar Khalil. Ada juga kitab-kitab daripada Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki yang berbicara tentang sirah nabawiyah, Insanul Kamil, atau juga kitab sirah karya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ada juga dari Al-Yatim karya Syekh Muhammad Sameh Said. Kitab-kitab ini kebanyakan sudah ada diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Semoga menjadi manfaat, bagus perpustakaan kita dilengkapi dengan kitab-kitab tersebut. Lalu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sahabat-sahabatku, kita masuk ke dalam satu bahasan yang barangkali jarang terdengar oleh sebagian daripada kita. Kita mendengar sirah nabawiyah, kita mendengar tentang biografi Prophet Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, namun kita sebagian mungkin sudah pernah mendengar, yaitu Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ini adalah suatu pendekatan rinci, pendekatan literasi yang begitu rinci terhadap kepribadian agung Rasulullah SAW. Kita akan memahami deskripsi, sifat, akhlak daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Syama'il Muhammadiyah ini penyusunnya begitu banyak sebetulnya. Cuman yang populer ada satu yang banyak dikaji di pesantren-pesantren, bahkan di kajian-kajian tradisional, baik secara lokal maupun internasional, yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi. Ini adalah suatu kitab yang berbicara tentang deskripsi bentuk rupa fisik daripada Rasulullah SAW, akhlaknya, adabnya, kepribadian kesehariannya yang begitu detail. Bukunya tipis dan ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa dan juga sudah ke dalam bahasa Indonesia. Anda ingin menghadiri kajian-kajian seperti ini, cari, googling, mungkin ada pada saat-saat ini. Ada saat ini juga Syekh Afifuddin Jailani, beliau itu mengajar kitab Syama'il Muhammadiyah. Kalau nggak salah besok malam, majelisnya bisa dicari di Facebook, internet. Atau juga ada lagi Syekh Muhammad Aslam dari Britain, yang mengkaji Syama'il Muhammadiyah juga, bisa di googling, YouTube ada. Atau juga ulama-ulama Indonesia, mungkin Syekh Fahmi Zamzami dari Kalimantan, itu mengkaji Syama'il Muhammadiyah. Atau juga cari pengajian-pengajian Zoom, di googling lagi, cari di Malaysia ada. Saya sarankan googling atau Zoom karena memang kita pada saat pandemi. Tapi memang menghadiri, mencari kajian-kajian seperti ini, kutip tanda kutip, cukup langka. Ini pengajian tradisional, di mana seorang syekh atau ulama menghadirkan kitab ini, lalu dibaca dari awal sampai akhirnya, diberikan penjelasannya di situ. Saya sendiri alhamdulillah pernah menghadiri majelis seperti ini. Saya menghadirinya di awal tahun 2000-an di Madinah bersama Sayyid Muhammad Al-Yaqubi. Beliau mengkaji, membaca kitab ini dan memberikan penjelasan tentang kitab ini terhadap kami, para santri-santri yang hadir dari berbagai macam negara pada saat itu, yang mengkaji bersama di Madinah Munawwarah. Dan sebelumnya memang saya mendengar juga ketika saya sudah ada di Syria, ada kitab ini Syama'il Muhammadiyah. Namun saya pasti yakin bahwa orang-orang yang familiar dengan kitab-kitab turos atau kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning di pesantren akan mengetahui kitab ini, kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi. Anda akan diajak
untuk seperti berhadapan langsung dengan Nabi, melihat bagaimana deskripsi bentuk rupanya, bentuk cara berjalannya beliau, cara dia makan, dan lain sebagainya, yang begitu detail, akhlaknya, kepribadiannya. Hal itu terekam begitu detail. Nah, inilah yang dikatakan dengan Syama'il Muhammadiyah. Bagi Anda yang mencintai Nabi, yang merindukan, yang begitu memiliki rasa cinta dalam hati, karena orang ini kepribadiannya begitu agung, mencintai kita, mencintai umatnya. Saya sarankan Anda pergi membaca buku ini, baca buku ini. Buku ini atau kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, dan saya juga cukup mengkoleksi dari berbagai macam bahasa. Dan saya temukan memang ada beberapa edisi yang ada penjelasannya, ada juga yang tidak. Nah, saya pernah mendapatkan ini yang paling murah barangkali ya, kitab ini, Syama'il Muhammadiyah. Ini judulnya Pribadi dan Budi Rasulullah SAW, Imam At-Tirmizi, terbitan penerbit Diponegoro. Nah, kembali lagi, karena kita sebagian besar adalah masyarakat urban yang tidak berbahasa Arab, maka saya menyarankan untuk buku ini yang paling murah harganya dan bisa dibeli secara online atau di buku-buku toko-toko kitab yang menyajikan kitab-kitab klasik. Namun, saya juga melihat ada edisi yang lebih bagus lagi, terbitan Ummul Qura. Di dalamnya juga cukup berwarna dan lain sebagainya. Dengan penjelasan sedikit. Ini edisi yang cukup bagus, yang kuning ini. Barangkali di internet suka terlihat kadang-kadang ini berseliweran. Antum bisa search atau googling di toko buku online. Nah, ketika mencari Syama'il Muhammadiyah, kalau ejaan bahasa Indonesia itu pakai SY ya, tapi bagi yang berbahasa Inggris nanti saya kasih kita pakai SH dalam transliterasinya. Nah, bagi yang terbiasa dengan bahasa Arab akan lebih mudah, jauh lebih mudah cari kitab judulnya Syama'il Muhammadiyah, mu'allif Imam At-Tirmizi. Nah, dalam kitab ini Anda akan mendapatkan diri Anda langsung melihat bagaimana kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. My beloved brother Brian, I was explaining about the two books that is suggested for you to read or to have for your little library, because I think as a Muslim, the importance of seeking knowledge is very top priority, and one of them that we have to collect our understanding from the vast knowledge that been prepared in the classical texts or texts that prepared by the classical scholar. One of them is the Syama'il Muhammadiyah. I would strongly suggest you to find this book in the online bookstore from America or from Singapore, maybe the closest one, that sell Syama'il Muhammadiyah. But if you want to borrow from me, I can lend you as well. I do have the one that in English. This book is basically talking about the beauty character of Prophet Muhammad SAW, his physical appearance and his character, his adab, in his daily life. So that's Syama'il Muhammadiyah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita yang menarik, para sahabat-sahabatku, keluarga besarku. Ketika saya pergi ke Turki, Turki ini adalah suatu negara yang memiliki masyarakat yang memiliki kecintaan luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Pada masa pemerintahan daripada kekhalifahan Utsmaniyah yang lampau, masyarakat ini disarankan untuk memiliki Hilyatus Syarif di rumah-rumah mereka. Hilya ini artinya adalah hiasan, dekorasi, seni keindahan. Syarif itu mulia. Berbicara tentang siapa lagi kalau bukan Rasulullah SAW. Jadi
Dalam satu poster ini, Hilya ini, maaf saya kurang siap tadi, minggu kemarin saya siapkan, tapi sekarang tidak saya siapkan poster ini. Di poster tersebut itu ada satu poster, di tengahnya ada lingkaran. Di lingkaran itu, di dalamnya itu ada deskripsi tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita merujuk kepada kitab Syama'il tadi, itu kalau tidak salah adalah hadis yang ketujuh daripada kitab Syama'il. Lalu di pojok kiri kanan atas sama kiri kanan bawah ada 4 lingkaran yang berisikan 4 nama daripada Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Nah, lalu dikatakan di bawahnya wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, bahwa kami tidak mengutus engkau kecuali rahmat bagi seluruh alam. Nah, kitab ini, poster ini, hiasan dinding ini begitu luar biasa dicintai oleh rakyat di sana. Anda pergi ke toko-toko, kantor, rumah, pasti Anda melihat ini. Bagi yang mengetahui, ini yang dikatakan Hilyatus Syarif. Saya pernah melihat hiasan yang serupa Hilyatus Syarif ini diindonesiakan dengan seni batik di sekelilingnya. Entah ini di Pekalongan atau di Surabaya. Saya lupa dapatnya dari mana. Namun ini adalah suatu hiasan yang begitu indah yang dimiliki oleh seorang Muslim. Kata Said Muhammad Yaqubi dulu, tidak mengapa kita membelanjakan harta kita untuk sesuatu yang dimana Allah itu diingat, diagungkan. Nah, tentunya dengan mengingat Rasulullah, memajang Rasulullah bentuknya, kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Hilyatus Syarif ini bagaikan penghubung bagi mereka dengan rumah-rumah mereka dengan Rasulullah. Bagaimana mereka tidak terkoneksi ketika dari kecil, seorang anak kecil ketika dia sudah bisa membaca, dia akan bertanya, "Ya Abi, ya ayahku, papa, papi, ini apa?" Bertanya. Sang ayah akan mengajarkan. Ini Hilyatus Syarif berbicara tentang Syama'il Muhammadiyah, deskripsi tentang Rasulullah SAW. Maka dari kecil di rumah-rumah itu diajarkan tentang keindahan akhlak Rasulullah. Salah satu pajangan dekorasi poster yang patut kita miliki. Kadang orang memajang kaligrafi Allah, Muhammad, atau Allah seperti saya di belakang, atau juga Ka'bah, Mekah, Madinah, bagi keluarga-keluarga Muslim yang religius, merasakan ada kedekatan emosional, atau juga oleh-oleh dari perjalanan suci, dan lain sebagainya. Nah, salah satu saya sarankan, beli ini, atau pasanglah di rumah sebagai kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah dikatakan Hilyatus Syarif. Lalu yang kedua, yang menarik kalau Anda jalan-jalan ke Turki, kenapa begitu banyak kucing berseliweran di sana? Ada kucing dalam masjid, kucing luar masjid, kucing di jalan-jalan, kucing tidur asik, orang begitu ramai. Orang bahkan bilang kucing-kucing di mana-mana, kucing di Indonesia ada, kucing di Amerika ada, di mana juga ada. Namun saya tidak melihat begitu banyak dan dimuliakan kecuali di Istanbul, Turki. Kenapa? Karena cintanya Rasulullah SAW sama kucing. Apa yang dicintai oleh Rasul, ada dicintai oleh mereka. Allahu Akbar. Bahasanya, ketika orang mencintai seseorang, apapun yang berhubungan dengan seseorang itu, maka akan menjadi cinta bagi mereka. Itu kita bicara tentang ceritanya Laila Majnun yang digubah oleh Nizami. Ketika sampai kepada tembok rumahnya sudah dikecup. Baginya, bukan tembok ini yang aku cium, tapi siapa yang ada di dalam. Nah, itu bahasa-bahasa cinta. Nah, sebagian dari kaum muslimin mengungkapkan rasa cinta, jatuh cinta. Cinta yang meluap-luap kepada orang yang dihormati dan disayangi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuknya adalah dengan mencintai Nabi Muhammad SAW, apapun yang berhubungan dengannya dicintai. Rasulullah suka makan labu. Suatu ketika Rasulullah diundang jamuan makan oleh seorang penjahit. Dia makan. Lalu di tampannya itu dia cari mana labu. Seorang sahabat di sampingnya melihat
oh Rasulullah mencintai labu, pumpkins. Lalu dia makan juga. Sejak itu dia akan makan labu. Kenapa? Karena cintanya sama Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan kucing. Rasulullah sayang sama hewan, sayang sama kucing. Maka sahabatnya juga sayang sama kucing. Pengikutnya sayang sama kucing. Allahu Akbar. Itulah rasa cinta yang kita ekspresikan, kita luapkan dengan hal-hal yang bersifatnya penuh emosional. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berbicara tentang Syama'il Muhammadiyah, namun tidak berbicara langsung. Saya akan berbicara bagaimana Rasulullah SAW itulah sebenar-benar nabi, bukan nabi-nabian. Nah, dan karya ini yang akan saya bacakan adalah karya sahabat saya. Sahabat yang saya jumpa sama dia di Damaskus dan sekarang dia menjadi seorang dosen di Malaysia, Umar Muhammad Nur. Beliau banyak menulis, tulisannya bagus-bagus. Dia bicara tentang hadis dan lain sebagainya. Khususnya dia memang keahliannya di bidang hadis. My beloved brother Brian, some of Muslim talk about this conversation in Islam in the romantic concept, in love, in the divine concept of love. When someone loves somebody else, she will love anything that related to him or to her. For example, a person loves his wife. Whatever his wife likes, he will like it. He will find out what she likes to eat, what she likes to wear. And then she will buy something with the things that please her. Almost similar things. Many Muslims love Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He loved his prophet. They love his prophet. They love their prophets. And many expressions. One of them during the companion of the Prophet, during the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, once he was invited by a tailor to have a meal, a dinner in the invitation, along with other companions. And then on his plates, he tried to find where is the pumpkin, and he ate the pumpkin, Prophet Muhammad. And the companion who sat beside him looked at him, that he liked pumpkin, and start from that day, this companion, he likes pumpkins a lot because remind him of Prophet Muhammad SAW. And I told them as well that when I went to Turkey, I found that there are many cats. I mean, in America, you find cats, of course, Indonesia as well. But I haven't found any country that really put not admiration, love and compassion toward cats. On the street, in the mosque, outside the mosque, everywhere. The cats, they sleep. People, I mean, the market is very crowded. People yelling this and that, but the cats still there sleeping. And many of them. And I saw this significant, and I ponder why. And the answer is the love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Their love toward Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam love cats, love animals, he's mashallah, beautiful character. So we are talking about love. When we're talking about love, we want to know about someone that we love. When you want to know about someone you love, Prophet Muhammad, for example, you read his book, Syama'il Muhammadiyah, about his character, description, the way he walks, the way he eats, his love and kindness, everything. And this book, Syama'il Muhammadiyah, will take you there to understand more about it. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rupa baginda sangat sempurna. Wajahnya tampan dan bersinar. Bersuara merdu, menarik hati. Baginda tidak terlalu gemuk
ataupun terlalu kurus, tidak terlalu tinggi ataupun terlalu pendek. Baginda memiliki rambut hitam ikal dan berombak. Baginda begitu sempurna seolah dicipta mengikuti kehendak sendiri. Ini salah satu mukjizat daripada kerasulannya. Allah menyempurnakan rupa beliau sebagai pendukung daripada tugas dakwah daripada baginda Muhammad SAW. Ketampanan akan menarik hati, memudahkan untuk meyakinkan manusia dalam menerima dakwah Islam. Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi memeluk Islam, berkata, apabila pertama kali aku melihat wajah baginda, aku tahu bahwa wajah baginda bukan wajah pendusta. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa seluruh ketampanan Rasulullah tidak terlihat. Sekiranya terlihat, maka manusia tidak dapat menoleh sedikit pun dari pandangan beliau. Qadiyat Syifa yang mengarang kitab Syifa Bitarik Hukukil Al-Mustafa mengatakan pendapat banyak hadis dan athar sahih diberitakan pada para sahabat tentang perawakan Nabi. Di antara sahabat yang memberitakannya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan lain sebagainya. Di antaranya, daripada ilustrasi mengenai Rasulullah, dikatakan oleh Al-Bara bin Azib, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih tampan daripada Rasulullah. Lalu dikatakan oleh Sayyidina Jabir, pada suatu ketika malam bulan purnama terang benderang, beliau melihat kepada wajah Rasulullah dan melihat ke arah bulan, mengikuti pandangan wajah Rasulullah lebih tampan dan berseri-seri dibanding daripada bulan dan cahayanya. Nah, apabila berjalan, baginda akan melangkah ke depan dengan kokoh, seolah-olah berjalan menuruni tanah yang curam, yaitu menuruni dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Apabila beliau menumpukan perhatian kepada seseorang, maka beliau melakukannya dengan seluruh tubuhnya untuk menoleh. Jadi kalau misalnya ada orang lain lagi berbicara dengan beliau bukan cuma noleh, tapi beliau membalikkan badannya untuk melihat kepada orang tersebut. Bagaimana beliau menghormati orang tersebut. Itulah yang tadi di antara yang kecil sekali daripada Syama'il Muhammadiyah. Ini yang dikatakan bagaimana bentuk rupanya, bagaimana jalannya, dan lain sebagainya. Saya sengaja tidak akan membacakan secara detail karena saya ingin Anda semua memiliki buku ini dan membaca langsung, atau Anda hadir ke majelis-majelis hadis, majelis-majelis pembacaan kitab-kitab tradisional ini, googling, cari. Nah, dari situ Anda akan terbiasa untuk mendengar, mencintai Nabi Muhammad SAW. Di antara kedua bahunya ada tanda kenabian. Pangkat kenabian terakhir padanya, baginda lebih dermawan ketimbang semua makhluk. Kata-katanya paling dipercayai, bahkan terlebih lembut ketimbang semua manusia. Dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lalu kita berbicara tentang kesalehan. Baginda adalah seorang yang tekun beribadah. Apabila semua manusia terlena tidur, baginda bangun malam untuk melakukan sholat malam. Dengan tempo yang begitu lama. Kaki beliau dikatakan pun sampai bengkak karena terlalu lama berdiri dalam beribadah kepada Allah. Baginda menangis dalam doanya untuk meminta keselamatan bagi umatnya, umat manusia, perkara yang akan berlaku ini setiap malam dalam kehidupannya dilakukan seperti ini hingga beliau wafat. Allahu Akbar. Betapa cintanya Nabi kepada kita semua. Seorang Nabi yang palsu tidak akan melakukan hal ini. Seorang yang palsu, ibadatnya dilakukan hanya untuk depan manusia, bukan sendirian di hadapan Allah. Nah, dalam kesunyian beliau melakukan ini. Adalah seorang Nabi yang mulia, yang merasakan manisnya ibadah dan istiqomah. Beliau adalah seorang utusan Allah, sebenar utusan Allah. So my beloved brother Brian, Prophet Muhammad SAW is a devout person. He loves to pray. And it is reported that he prays at a lengthy time. Even in the middle of the night, when most people are asleep, he wake up, he stood up and prayed to Allah. And then even his feet are swollen because of the lengthy of the prayer that he
He did it. He devoted to Allah Subhanahu wa Ta'ala. And then almost every single night, he prayed to Allah and cries and pray for the sake of these people, the Ummah. Subhanallah. If a fake prophet will not do that, fake prophet will pray in the front of the people, but not in the front of Allah. Fake prophet will not wake up in the middle of the night and pray to Allah alone. No. He will only show up. He is truly our prophet. Lalu sahabatku, kezuhudannya seperti apa? Zuhudnya, sikap dirinya menjauh daripada dunia. Sikap kesederhanaannya dia seperti apa? Ketika akhir hayat beliau, kekuasaan Islam itu hampir tersebar kemana-mana seluruh semenanjung Arab. Lalu kedudukan beliau itu pada saat itu sebagai seorang raja yang sangat berkuasa. Namun, walau begitu, dia tidak menumpuk harta kekayaan. Dia tidak memilih gadis-gadis cantik semua untuk menjadi istri-istri. Dia tidak memiliki makanan yang begitu mewah berlimpah di rumahnya. Nggak ada itu semua. Jika nabi palsu sudah melakukan hal-hal itu, dia hidup dengan sederhana. Kehidupannya sederhana. Makan minumnya tidak mewah. Dia tidak menumpuk harta kekayaan. Tidak membangun istana yang luar biasa. Tidak. Ini dia seorang nabi, sebenar nabi. Walaupun pada saat itu penyebaran agama Islam sudah sampai ke semenanjung negeri-negeri Arab. Dan dia pergi kemana-mana. Allahu Akbar. Ini benar-benar nabi. So, my beloved brother Brian, when he is still alive, Islam spread almost all the Arabian Peninsula. At that time, he can live as a king, Prophet Muhammad. But he chose not. He did not eat like a feast, in the royal, with the full of the richness and stuff like that. And he didn't even live as a big king who has a palace or something, in which he can do that, but he doesn't want it. He did not choose that. He did not pick up like beautiful girls, everyone, to be married. No. He preferred and chose to be humble person. This is proving him as a true prophet. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam peperangan, beliau penduduk Mekah yang begitu memusuhi Nabi Muhammad SAW, ketika banyak sekali yang mencibir, yang tidak suka, menghina, namun ketika Fathul Mekah, pembebasan Mekah, beliau datang, tidak menyakiti mereka, tidak melakukan hal-hal yang menyombongkan. Beliau memberikan perlindungan. Beliau memaafkan bangsa Quraisy dan melepaskan mereka. Subhanallah. Inilah seorang nabi yang mulia. Jadi kita suka dikecoh, ditipu, diajak berpikir yang enggak-enggak dengan media dan orang-orang yang enggak suka dengan beliau. Diumpamakan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang dan kitab. Bagi seorang muslim yang berpikiran jernih juga nggak mungkin lah. Kitab suci kita pegang dengan tangan kanan. Orang megang pedang itu tangan kanan.
Islam itu, ambil contoh Indonesia, bagaimana para ulama-ulama terdahulu, para wali songo menyebarkannya, para ulama-ulama soleh di Sumatera menyebarkannya dengan interaksi yang sangat damai. Dan kita diajak untuk mengajak dengan hikmah, dengan hasanah, dengan kebijaksanaan, dengan kebaikan, dengan debat yang penuh dengan logika, bukan dengan caci maki, dengan merasa diri benar, dengan berperang, tidak dengan itu semua. Rasulullah SAW membebaskan. Maka dalam sejarah perjuangan umat Islam dan di antara dakwah, kita tidak merusak atau berperang, memerangi, tidak. Kita membebaskan orang-orang yang terbelenggu dari penjajahan. Itulah keindahan daripada umat Islam. Namun kita dikaburkan dengan syaitan yang mengganggu kita berbagai macam, sehingga kita seolah-olah dibuat bahwa justifikasi umat Islam adalah teroris, keras, dan lain sebagainya. Kita tidak seperti itu. Kita lihat Nabi kita seperti apa. Kita ikuti jalannya Nabi kita. Akhlaknya, semangatnya. Pembangunan peradaban yang mengedepankan akhlak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. My beloved brother Brian, that sometimes the media or people who doesn't like Islam, who doesn't like Prophet Muhammad SAW, out of his ignorance, they portray Islam or Muslim as a terrorist, someone who holds sword on the right hand and then the book of Allah on the left hand. That doesn't make any sense. We hold the book of Allah on the right hand. I mean, in the history of Islam, the jihad is not fighting people. Indeed, it is freeing people, liberate people from injustice, or to defend yourself from the attack. So then again, see how Islam advanced in his da'wah, in spread of Islam, by peacefulness. Or look at how the people, or the ulama, the scholars who spread Islam in Indonesia, in Java, in Sumatra, peaceful. We've been encouraged. Yes, we can argue with the reasoning. We can give a da'wah with a great knowledge or wisdom and show truthful kindness, but not fighting people. It's different. So we have to revert back and see how Prophet Muhammad SAW. Lalu dalam dakwah kita tersebar luas. Prophet Nabi Muhammad SAW, seperti saya katakan di awal tadi, kisah hidupnya, perjalanan hidupnya terekam segitu detail, bahkan lebih daripada 1000 tahun. Dan satu-satunya orang yang terekam dengan detail adalah beliau. Yang tidak ada campur aduk mitos dan lain sebagainya. Ini adalah bukti daripada mukjizat baginda bagi orang-orang yang berfikir. Jadi tokoh ulama Islam yang dikenali sebagai bersih, saleh, mengalahkan tokoh-tokoh agama lain. Perkara ini menjadi salah satu mukjizat. Lalu yang terbesar mukjizatnya kepada kita semua adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana Al-Quran ini menjadi pedoman kita, petunjuk kita. Kita baca, kita renungkan, kita fahamkan, kita belajar daripada ulama, ustadz, kiai, dan lain sebagainya. Bagaimana mereka menjelaskan, menafsirkan Al-Quran ini untuk menjadi pedoman bagi kita semua. Al-Quran ini adalah bagian daripada mukjizat terbesar daripada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang bisa menghasilkan karya sahibat ini. Menunjukkan ini adalah mukjizat daripada Al-Quran dan terus terpelihara. My beloved brother Brian, we are coming into the end of this talk. That the last one, the miracles of Prophet Muhammad SAW, is this Quran. Quran is a guidance for us. The truth is guidance for us. In order for us to understand and apply in our daily life, we have to read and learn about it. We get the explanation from the ulama, the scholars, to understand the content of it.
because they know more, studied well, and becoming our reference. So this is the conclusion of our 3 talks about Prophet Muhammad SAW. I hope you are having better understanding now, clearer about Prophet Muhammad SAW, and loving him is the most important. And then you cannot stop. You should not stop learning about him, but it's only the beginning. I just gave the beginning. You follow it, continue it by learning more and more and more about him. So that's the conclusion. Hope is beneficial for all of us. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat-sahabatku, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pada malam hari ini dengan lancar, dengan baik apa yang dikatakan, apa yang dimaksud dengan Syama'il Muhammadiyah, apa yang dimaksud dengan Sirah Nabawiyah, bagian daripada Sirah Nabawiyah. Kenapa kita mempelajarinya? Karena itu begitu utama, penting bagi kita untuk terus mengambil uswah hasanah, kepribadian, keteladanan daripada Rasulullah SAW yang begitu mulia dan agung, agar bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tetap menyarankan Anda semua beli buku-buku yang saya sarankan tadi itu sebagai referensi, sebagai bahan bacaan. Saya hanya menyampaikan awal untuk mengenal, mencintai Nabi Muhammad SAW. Namun Anda semua harus berusaha, berjuang, berupaya, memperkaya diri dengan berilmu. Memiliki ilmu yang didapat dengan menghadiri majelis-majelis ilmu yang berhubungan dengan Rasulullah SAW, khususnya bicara tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Pergi ke majelis-majelis tersebut akan melengkapi referensi Anda semua untuk memahami Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dalam keadaan yang seperti ini, di mana di dunia ada kericuhan, orang yang menghina Nabi. Terus kita bingung sebagian, kenapa orang bisa bersikap seperti itu? Nah, yang terbaik kita semua bekali diri kita untuk mencintai Nabi dengan memahami, mengetahui kepribadian perjalanan hidupnya. Dari situ kita bisa berbagi dan menjelaskan kepada orang-orang yang picik, orang-orang yang tidak memahami, orang-orang yang tidak mengenal, untuk bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan itu bukan tidak mungkin. Karena banyak orang melakukan hal-hal bodoh karena kebodohan mereka sendiri, yaitu tidak mengetahui apa-apa atau jahil. Nah, hal-hal ini dibalasnya dengan kita memberikan dakwah kepada mereka, penjelasan kepada mereka, sehingga mereka memahami bahwa inilah pribadi agung yang amat teramat kita cintai. Sebagai seorang muslim, kita mencintai mereka. Memang benar, kita harus bersikap tegas. Kita harus marah ketika kita mendengar Nabi kita dihina. Namun setelah itu, kita harus memberikan langkah yang baik. Bagaimana kita bisa menyampaikan dan menegur dengan kebaikan. Saya setuju dengan sikap pemerintah Malaysia yang memberikan kitab Syama'il Muhammadiyah ini, subhanallah. Dan kebetulan Menteri Agamanya seorang ulama, benar-benar ulama, yang pernah belajar juga di Damaskus. Waktu itu kami sama-sama di sana, dan saya kalau nggak salah pernah jumpa sama dia. Dia berikan kitab ini, Syama'il Muhammadiyah, ke pemerintah Prancis. Itu kan unik juga. Tapi itu yang dilakukan. Jadi kita nggak sekedar kita marah, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, bagi kita semua, kita ini nggak tahu banyak tentang Nabi. Kita harus belajar lagi. Hidup kita tuh pengen indah, pengen penuh cinta. Kita harus bisa belajar dari Nabi. Anda bisa bayangkan, ketika saya berbicara tentang rahmat yang berarti kasih sayang dekat dengan cinta, yang diajarkan oleh Nabi, dan Nabi aplikasikan dalam kehidupannya, terhadap anak-anak, terhadap kaum wanita, terhadap kaum du'afa, terhadap orang tua, itu begitu luar biasa, luas, sayang, penyayang. Itu yang harus kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari, memahami. Dan Anda nggak bisa memahami kalau Anda nggak belajar. Harus belajar. Menuntut ilmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, ilmu itu utama. Kita nggak bisa
beragama cuma dengan semangat-semangat fanatik, nggak bisa. Anda belajar. Laki-laki perempuan terus-menerus belajar. Laki-laki perempuan punya kesempatan yang sama untuk dekat sama Allah, untuk beramal soleh. Bahkan untuk berfastabiqul khairat, artinya berlomba-lomba, bukan hanya sekedar amal soleh. Itu semua dengan apa? Belajar. Dan belajar itu nggak kenal tua, nggak kenal muda. Semuanya bisa. Saya pernah cerita sama antum, bahwa ada seorang ibu dari Rusia yang berumur 80 tahun, jauh-jauh ke Damaskus, Syria, ilmu, belajar bahasa Arab. Waktu itu kami sekelas, dan dia ditemani oleh seorang anaknya yang sudah cukup dewasa. Subhanallah. Pakai hijab dari Rusia. Bayangkan, sebagian kita masih muda, sebagian sudah dewasa, sebagian sudah tua. Tapi nggak ada kata terlambat untuk belajar. Kita perlu belajar. Ilmu itu dicari, nggak bersantai-santai. Dan zaman sekarang Allah dimudahkan banget untuk ilmu itu nyampe ke kita. Tapi kita punya kemauan atau tidak. Ini yang harus kita utamakan. Dan agama ini mengutamakan kita menuntut ilmu. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk terus menuntut ilmu. Anak, istri, keluarga semua menuntut ilmu. Dan menjadi orang-orang yang berilmu dan beramal soleh. Dan menjadi dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Ini yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. My beloved brother Brian, we are coming into the end. I ask you and suggest you to continue seeking knowledge. Never stop seeking knowledge. Seeking knowledge, Allah give you easiness. In this time, in this contemporary time, you are very easy to seek knowledge. You can go and seek by attending the gathering of the knowledge, or you can read books about Islam, books that suggested by the scholars. You can attend the gathering of the scholars. You can study online or offline. Anything. Never stop seeking knowledge. You need to seek knowledge in Islam. We cannot be lazy. We cannot just be fanatic followers. Cannot. You have to seek knowledge and understand Islam. Pick up books. Ask people. Even asking people is already a way of seeking knowledge. Once you are seeking knowledge, you are opening your path into the paradise where the angel, the fish, everything pray to Allah for you. So Allah make it easy for you and for all of us. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana zunubana wa nastaghfirullah aladzim wa natubu ilaik. Allahumma aftah alaina ababa rahmatik wa rizqik wa maghfiratik ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahumma inna nas'aluka syahadatan wal afiyah wa shifaan min kulli da'. Allahumma inni as'aluka imanan la yartadu wa na'iman la yanfadu wa muraqafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ala jannati al khuldi. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau agar diberikan iman yang tidak lepas, nikmat yang tidak habis, dan menyertai Nabi Muhammad SAW di surganya yang paling tinggi selama-lamanya. Begitu juga, ya Allah, jadikanlah Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami. Engkau bukakan pintu-pintu rahmat bagi kami. Engkau beri petunjuk kami untuk menjadi orang-orang yang soleh, yang solihin dan solihat. Orang-orang yang berzikir kepada Engkau, yang ingat kepada Engkau, yang bersyukur kepada Engkau. Menjadi hamba-hambamu yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh kami, kepada kami semua, ya Allah. Dan kami mohon dijauhkan daripada wabah, daripada bala, daripada penyakit-penyakit, daripada hal-hal yang tidak baik bagi kami. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Tambahkanlah pengetahuan kami, pemahaman kami, ilmu kami, ya Allah Subhanahu wa taala. Bimbinglah kami. Allahumma inna nas'aluka hubaka. Dan kami mohon kepada Engkau cintamu, ya Allah. Wa hubba man yuhibbuka. Dan wa amal allazi wa hubak. Allahumma ja'alna hubaka ham nafsi wa ahli. Begitu pula amalan-amalan yang mendekatkan kami kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Engkau lebih daripada cinta kepada kami sendiri. Astaghfirullahaladzim. Ampunlah kami dosa dan kesalahan kami. Jadikanlah anak cucu kami, keluarga kami menjadi orang yang solihin solihat.
kita semua diberi keselamatan, para ulama diberi kesehatan, keselamatan, juga pula kaum muslim-muslimah dimanapun mereka berada. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, keluarga besar, kawan-kawan 70, kawan-kawan daripada Zawiyah Al-Mahabah, begitu pula kalam-kalam juga dengan keluarga dari mana dan kawan-kawan yang lain, para sahabat-sahabat. Semoga ini bekal menjadi kita semua lebih dekat kepada Allah. Selamat berakhir pekan, selamat bersama keluarga kalian masing-masing. InsyaAllah nanti akan dikabarkan kembali kapan kita akan bermajelis lagi. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat yang baik. Dan bagi antum semua, bagi kalian semua yang merasakan ini manfaat, kabari terhadap keluarga atau kawan-kawan kalian untuk bisa hadir dengan majelis ini lagi dengan bersama saya, Nasran Ahmadin. InsyaAllah kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.